Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus. Saya Wurdianto Todidi, warga Jemaat GKI Salatiga Wilayah 11. Selamat berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi, Senin 26 Juni 2023. Semoga kita selalu dalam kesehatan yang baik, penuh sukacita dan damai sejahtera. Sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita tundukkan hati kita sejenak dalam doa. Allah Bapa, kerapuhan kami sebagai orang berdosa membuat kami tidak mampu menyelami hikmat Tuhan. Karena itu tuntun kami oleh Roh Kudus dalam mempelajari sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara, bacaan pagi ini diambil dari Injil menurut Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai 13 dengan judul Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dan kita akan memfokuskan bacaan pada ayat 5 sampai 8. Demikian sabda Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Saudara-saudara, biasanya seorang datang kepada Tuhan untuk mohon kesembuhan bagi diri sendiri dan keluarga atau kerabatnya. Tapi dalam cerita ini, perjumpaan seorang perwira dengan Yesus membawa perspektif baru dalam beriman. Dari kisah perwira ini, kita dapat melihat bagaimana sikap iman seseorang yang memiliki jabatan tinggi. Pertama, ia sebagai seorang terpandang dan memiliki kuasa mau datang menemui Tuhan Yesus. Padahal ia bisa menyuruh bawahannya untuk datang menemui Yesus. Tetapi perwira ini datang sendiri kepada Yesus dan berhadapan muka dengan Yesus. Kedua, ia memohon kesembuhan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Orang lain itu adalah bawahannya sendiri, dan bawahan itu adalah salah seorang hambanya. Kita bisa membayangkan bagaimana seorang perwira memberi perhatian yang sedemikian besar kepada hambanya yang sedang sakit. Ketiga, ia hanya meminta Yesus bersabda saja, karena ia merasa tidak layak menerima kedatangan Yesus ke rumahnya. Imannya mengatakan bahwa sabda Yesus sudah lebih dari cukup untuk menyembuhkan hambanya. Ini menunjukkan seorang perwira dengan iman yang mendalam. Pada umumnya, seorang perwira tidak memiliki kewajiban untuk memberi perhatian sedemikian besar kepada hambanya. Apalagi dalam konteks masyarakat Yahudi waktu itu. Seorang perwira mau turun tangan menolong hambanya merupakan sikap yang sangat langka. Karena itu bisa dimengerti bagaimana kemudian Yesus memuji sikap perwira itu. Perwira itu sadar, walau ia memiliki jabatan tinggi, tetapi ia tidak memiliki kuasa dan kemampuan untuk menyembuhkan hambanya. Ia percaya hanya Yesus yang memiliki kuasa menyembuhkan, dan bercermin pada diri sendiri
perwira itu hanya meminta perintah dari Yesus agar hambanya sembuh. Ia yakin dan percaya perintah Yesus melalui sabdanya memiliki kuasa menyembuhkan dan memulihkan. Dan demikianlah yang terjadi atas hambanya. Di hadapan Yesus, perwira itu mampu menjadi perwira atas dirinya sendiri dan atas orang lain. Hal demikian jarang kita jumpai dalam kehidupan kita, karena seringkali jabatan atau kedudukan menjadi senjata bagi manusia untuk bisa berbuat sewenang-wenang terhadap sesamanya, apalagi yang lemah. Kisah perwira ini menjadi perenungan kita bahwa di hadapan Tuhan, jabatan atau kedudukan selayaknya menjadi medan pelayanan kita bagi sesama. Dan perwira itu sudah memposisikan kehendak Tuhan di atas iman percayanya. Semoga kita dimampukan menjadi seperti perwira itu, memiliki iman yang mendalam, menempatkan kerendahan hati di hadapan Tuhan dan sesama, dan lebih dari itu kita mampu hidup dari dan oleh sabda Tuhan yang menjadi dasar iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, ajarlah kami untuk beriman dengan tetap rendah hati dan tetap melayani Tuhan melalui tugas serta aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolonglah kami ya Bapa, agar iman kami benar-benar didasarkan pada kemahakuasaan Tuhan yang tak terselami oleh akal pikiran kami. Kami juga mohon agar dapat menggunakan berkat dan karunia Tuhan untuk kami abdikan dalam hidup ini bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa kembali saudara-saudara, Tuhan memberkati kita.